Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita
sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Senang sekali. Di sore ini, Kak Nazwa bisa kembali menyapa kalian semua di Dokter Keliling Kampung. Kali ini, Kak Nazwa lagi ada di salah satu kampung kreatif di Kota Palembang. Di sini, Kak Nazwa bakal eksplor banyak hal seru, mulai dari kegiatan warganya sampai ngobrolin masalah kesehatan anak-anak yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Halo pemirsa PAL TV semuanya, kembali lagi di program kesayangan kita semua, Dokter Keliling Kampung. Bersama aku, Nazwa Herunisa yang bakal nemenin kalian semua. Dan sekarang Nazwa sedang berada di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, yang pastinya bakal melihat kondisi anak-anak di sekitar sini. Penasaran? Apa aja yang bakal Nazwa telusurin? Yuk ikutin terus! Wah, baru masuk saja, suasananya sudah terasa hidup banget nih.
Lihat deh, ibu-ibu di sini lagi sibuk memilah sayuran segar. Tapi, kira-kira sayuran ini mau diapain ya? Halo ibu-ibu, Najwa izin gabung ya ibu ya. Iya, silakan Mbak Najwa. Kira-kira lagi pada ngapain ibu? Ini kita habis panen pakcoy, sayuran hidroponik. Ya. Ini salah satu kegiatan juga bu dari Bank Sampah KDS. Iya betul. Jadi selain kita ada bank sampah di sini, kegiatannya adalah menanam. Nah, salah satu yang kita tanam itu adalah sayuran hidroponik. Nah, untuk saat ini kita sedang menanam pakcoy. Kadang juga ada selada. Selada. Jadi baru pakcoy sama selada aja bu Iya, untuk saat betul. ini. Kira-kira nanti bakal ada inovasi baru nggak nih bu untuk tanaman hidroponik ya? Nanti kita tunggu ya. Waduh, ternyata Bank Sampah KGS ini nggak cuma kerajinan aja ya bu ya, tapi tanaman hidroponik juga ada. Iya, ada juga. Di tengah percakapan, Kak Najwa melihat aktivitas warga lainnya. Selain menanam sayuran, ibu-ibu di sini juga terlihat memilah sampah untuk didaur ulang menjadi sebuah kerajinan yang bisa digunakan kembali. Halo ibu-ibu semuanya. Najwa boleh ikut gabung nggak bu? Boleh. Oke, boleh. Ibu-ibu di sini lagi pada ngapain nih? Lagi milah sampah. Milah-milah sampah. Kira-kira untuk apa bu sampah-sampah ini dipilah? Jual. Untuk dijual. Ulang. Tadi Najwa juga udah sempet tuh nanya sama ibu-ibu di sana. Ternyata Bank Sampah KGS juga ada inovasi membuat kerajinan dari sampah ya bu. Iya. Kira-kira apa aja bu kerajinan yang bisa dibuat? Buat bunga, ekobrik. Oke, ekobrik bunga. Terus tas juga. Iya. Kalau misalnya Najwa lihat kemarin gambarnya keren banget. Waduh. Terus kalau boleh tahu nih Bu, menurut Ibu sendiri seberapa penting sih untuk jaga lingkungan di sekitar kita untuk kesehatan kita? Sangat penting. Penting banget? Iya. Banget atau gimana Bu? Waduh. Biar menjaga kesehatan. Karena juga lingkungan bersih, hidup kita nyaman Bu ya. Sehat dan ya tubuh kita juga jadi nggak terkena penyakit. Wah, keren banget ya ibu-ibu di sini. Gak cuma peduli lingkungan aja, tapi juga berdampak ke kesehatan anak-anak di sekitar mereka. Tapi, ngomong-ngomong kesehatan anak, ibu-ibu di sini tahu nggak ya soal penyakit yang sedang mewabah akhir-akhir ini? Oke, kalau Najwa boleh tahu di sini, siapa nih ibu-ibu di sini yang lagi punya anak masih kecil? Masih kecil ibu ini. Iya. Usianya berapa Bu? 5 tahun. 5 tahun. Kemarin kira-kira pernah nggak Bu kena campak atau beberapa kena penyakit yang terkait dengan lingkungan? Pernah. Iya. Di umur berapa Bu anak? Umur 2 tahun. 2 tahun. Kena Waduh, campak. sangat kecil ya Bu ya? Iya. Itu keluarnya 2 tahun. Untung sekarang enggak. Karena sudah diimunisasi tadi lengkap, jadi dia terhindar. Oke baik Ibu, kalau boleh tahu gejalanya kemarin apa Bu? Panasnya lumayan 2 hari, terus keluar bintik-bintik merah itu. Nah sudah keluar baru agak mulai berangsur, agak turun panasnya. Jadi baru mulai agak enak kalau sudah keluar ini bintik-bintik merah itu. Oke baik Ibu, kemarin langsung dibawa ke dokter berarti? Iya, langsung karena dia imunisasinya juga udah lengkap, jadi cepet dia nggak tertular yang lain. Keren banget nih untuk antisipasi Ibunya, karena juga campak itu untuk penularannya itu sangat beresiko Bu, apalagi untuk orang-orang terdekatnya. Dan juga mungkin campak itu adalah salah satu penyakit yang sedang ngetren sekarang, karena banyak sekali anak-anak di sekitar kita, orang-orang terdekat di sekitar kita kena campak dan harus diantisipasi sejak dini. Salah satunya apa Bu tadi?
Imunisasi yang lengkap dan langsung ke dokter. Iya. Nah, ibu-ibu di sini pada penasaran nggak campak lebih lanjut lagi? Iya. Ya udah, langsung aja ya kita lihat penjelasan dari Dokter Mutiara berikut ini. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menetapkan 4 daerah di Sumatera Selatan sebagai kejadian luar biasa KLB campak. Terima kasih Kakak Najwa. Jadi campak itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang nama virusnya itu virus measles atau virus morbili. Penyakit campak ini adalah penyakit yang sangat menular dan penularannya sangat mudah. Dia prinsipnya adalah dapat ditularkan melalui droplet. Kalau bahasa kita itu adalah jadi udara bebas. Jadi kita bersentuhan atau ada anak yang terkena atau terinfeksi, terus batuk, bersin, itu juga bisa menyebabkan kita tertular dan terkena atau terinfeksi. Jadi karena virus ini sangat cepat menularnya, makanya banyak yang kena. Kalau sudah satu kena semua, apalagi kalau di lingkungan itu rumahnya padat-padat, ya, sehingga tetangga-tetangga satu kena, semua anak-anak akan kena. Ya, ciri-cirinya apa aja campak itu sendiri? Campak itu disertai oleh, yang pertama adalah demam. Biasanya demamnya tinggi, terus disertai dengan ruam kemerahan. Biasanya awalnya munculnya dari dada, lalu ke wajah, dan menyebar dia langsung ke seluruh tubuh sampai ke kaki. Nah, bukan hanya itu aja. Yang paling sering adalah dia disertai dengan sakit mata, nyeri perut, sama ada batuk dan pilek. Jadi itu ciri khas dari campak. Nah, yang paling bahaya adalah sekarang campak itu bisa mengenai anak bahkan di bawah usia 9 bulan. Sedangkan saat ini imunisasi itu baru di usia 9 bulan. Jadi mama papa, ini adalah penyakit yang tidak bisa kita diamkan aja. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita butuh mencegahnya dengan harus imunisasi, ya, rutin imunisasi. Imunisasinya itu berkala, ada dosis primer yaitu usia 9 bulan, lalu di booster di usia 18 bulan, lalu ada lagi di usia 5 tahun. Dan itu semua adalah penting untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak kita. Selain itu juga jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Jadi kalau misalnya habis dari mana-mana atau main di tempat bermain, jangan lupa mandi, cuci tangan, cuci kaki, dan ganti baju. Jadi kalau sampai nanti mama papa anaknya memiliki gejala demam atau ada ruam, muncul batuk, disertai batuk dan pilek, jangan segan-segan untuk segera berobat ke tempat atau ke praktek atau ke puskesmas terdekat.
saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Eksplorasi kita di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera masih berlanjut nih. Kali ini, Kak Nazwa mau ngajak anak-anak di sekitar sini buat ngobrol sekaligus belajar bareng. Pemirsa PAL TV, sekarang Nazwa masih berada di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Dan mungkin di sini kita bakal nanya-nanya anak-anak dan ibu-ibu. Tuh, ada di sana teman-teman. Yuk langsung aja kita tanya-tanya dan ajak ngobrol langsung. Halo adik-adik dan ibu-ibu. Halo. Kira-kira Kak Nazwa boleh izin gabung nggak? Boleh. Oh, boleh, oke. Silakan duduk, Iya, hihihi. Izin ya, Kakak mau nanya-nanya mungkin agak sedikit banyak. Kira-kira adik-adik di sini sering nggak jajan-jajanan atau makan makanan yang ada di sekolah atau mungkin yang sering lewat? Siapa yang pernah? Coba. Tunjuk tangan. Coba. Siapa namanya? Farel. Farel biasanya memang jajan apa? Apa tuh? Telur gulung. Biasanya sampai berapa porsi tuh Farel? Jajan atau beli? 5. Terus ada lagi nggak? Adik-adik di sini yang minum es atau makan makanan yang berminyak? Sering dong. Nah, kira-kira apa tuh? Cireng. Enak-enak semua ya. Enak-enak semua ya ibu-ibu ya. Cireng. Oke. Wah, tahu nggak sih kalau jajanan tersebut bisa berbahaya bagi kesehatan loh. Jajanan seperti cireng atau telur gulung yang berminyak itu, kalau nggak diolah dengan bersih, bisa bikin perut kita jadi sakit. Sakit perut itu nggak cuma dari jajanannya aja, tapi juga bisa disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih. Misalnya, jarang cuci tangan atau main di tempat yang kotor. Kira-kira anak-anak dan ibu-ibu di sini pernah sakit perut nggak sih? Dan mereka tahu nggak ya kalau sakit perut itu ada sebutannya? Siapa yang suka sakit perut? Pernah sakit perut? Sakit perut? Sakit banget nggak rasanya? Habis makan makanan yang seperti itu? Kira-kira sampai buang air besar nggak adeknya? Iya.
Kalau boleh tahu ibu-ibu di sini rata-rata udah punya anak semua ya? Iya. Nah, pernah nggak Bu ngalamin anaknya yang sering buang air besar, terus sakit perut yang berkepanjangan, apalagi kalau malam hari, Bu? Yang ini enggak. Oh, kalau malam enggak pernah. Kalau biasanya untuk minum-minuman yang susu itu pernah nggak Bu langsung sakit perut atau mungkin buang air besarnya juga cair? Iya, pernah gitu. Kira-kira tahu nggak nih nama penyakit yang sering buang air besar dan sakit perut berkepanjangan? Siapa yang tahu? Apa? Diare. Iya, betul sekali. Jadi ibu-ibu, penyakit yang sudah dijelasin tadi itu tuh adalah nama lain dari diare. Dan mungkin diare ini adalah penyakit yang sangat-sangat kompleks dan terjadi pada anak-anak. Dan kalau dibiarkan juga, anak-anak itu bisa kekurangan cairan dan juga nutrisi. Nah, siapa yang mau tahu lebih dalam dan juga lebih lanjut terkait diare? Saya. Semuanya. Nah, ya udah, langsung aja kali ya ibu-ibu dan juga adik-adik kita lihat penjelasan dari Dokter Mutiara berikut ini. Baiklah, diare. Diare itu adalah, kalau mama papa mau tahu, diare itu sebenarnya baru kita bisa bilang diare apabila BAB cairnya lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi BAB dengan konsistensi cair atau masih ada ampas tapi dia lebih dari cairannya. Nah, diare ini penyebabnya apa sih? Macam-macam diare ini penyebabnya. Yang salah satu yang paling sering adalah penyebabnya adalah karena kuman atau virus atau bakteri ya. Nah, dapatnya dari mana itu? Dari lingkungan, dari sekitar. Biasanya terjadi pada anak-anak di usia yang mulai beranjak, di mana dia sudah mulai merangkak, sudah mulai jalan, ya. Jadi dia sudah pegang sana, pegang sini, atau anak yang sudah mulai masukin makanan ke mulut, sehingga dia kebersihannya sulit untuk kita pantau. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan, di mana hujan deras, terus banyak banjir. Jadi itu adalah genangan-genangan air, itu bisa menyebabkan kuman berkembang biak dengan pesat, sehingga anak-anak akan mudah terinfeksi, apalagi diare. Dan juga sanitasi lingkungan seperti air atau makanan, dimana kalau misalnya masaknya dengan air yang kurang bersih itu akan menyebabkan diare juga. Nah, tanda-tanda diare apabila anak mengalami BAB cair tadi, terus kadang disertai demam, mual, muntah. Nah, itu sebaiknya mama papa cepat dibawa berobat ya. Dan jangan lupa untuk jaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kalau seandainya anaknya terkena diare, apa sih yang mama papa bisa lakukan di rumah? Yang pertama, kasih minum lebih banyak. Jadi apabila dia minum ASI, ASInya dibuat semakin sering. Jadi terus beri ASI kalau bisa per 2 jam. Apabila dia sudah bisa makan dan minum, tetap makan dan minum, jangan diberhentikan. Kadang-kadang anak itu kalau diare dia malas makan dan malas minum, jadi tetap dianjurkan untuk makan dan minum seperti biasa. Lalu jangan lupa untuk siapkan cairan, biasanya beberapa kita sebut oralit namanya, cairan larutan air gula garam, itu diminumkan untuk mencegah dehidrasi. Apabila anak semakin lemas, terus dia mengantuk, terus tidak mau makan dan minum, itu kita takutkan dehidrasi, sehingga segera bawa anak ke rumah sakit atau ke praktek dokter terdekat. Dan jangan lupa cara pencegahan yang penting adalah selalu cuci tangan dengan bersih, lalu mandi dengan bersih, dengan sabun, dan jaga lingkungan sekitar.
aku, Cek Popi Pati Pinang belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Jika pemirsa setia Val TV masih ingat dengan jelas, pada episode sebelumnya di Posyandu Kenanga, kita telah membahas persoalan gizi yang dialami oleh balita di wilayah tersebut. Isu gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi atau yang dikenal dengan stunting menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya yang besar terhadap perkembangan fisik maupun kecerdasan anak di masa depan. Kali ini, pembahasan tersebut kembali kita lanjutkan. Lantas, apakah kebutuhan gizi mereka sudah terpenuhi dengan baik? Atau pemahaman tentang gizi seimbang masih belum dipahami? Oke, jadi di sini Kakak Nazo mau nanya-nanya sedikit lagi tentang pertumbuhan dan juga perkembangan anak ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian. Kira-kira di sini ibu-ibu untuk pemberian asupan makan pada anaknya itu berapa kali sehari, Bu? 3 kali. Itu untuk waktunya kapan aja, Bu? Pagi, siang, sore. Oh, berarti kalau malam cukup jarang. Iya. Kenapa tuh, Bu? Kalau boleh tahu. Biasanya sih jam-jam malam tuh kadang habis-habis sholat isya langsung mau tidur. Oh, langsung tidur. Tapi kalau misalnya untuk makan makanan cemilan atau susu itu sering nggak? Sering ada. Oh, ada. Apa tuh, Bu, kalau boleh tahu? Ya, paling roti, gitu. Biasanya mereka kalau misalnya belum dikasih makan malam suka susah tidur juga? Atau iya, belum kenyang ya? Minta bangun. Oh, oke. Kalau boleh tahu untuk lauk-lauk yang paling disukai anak-anak ibu di sini itu apa aja? Ayam, ikan, gitu-gitu. Telur juga. Selingan lah kalau telur. Terus kalau misalnya untuk sayur sama buah, Bu, kira-kira sering nggak? Sering. Tapi anaknya juga masih suka makan. Makan suka. Tergantung anak-anak maunya pengennya apa gitu. Kira-kira sayur sama buah apa tuh, Bu, yang paling disukai? Kangkung, sayur sop, kayak gitu. wortel juga, Bu, wortel. Terus kalau buah, Bu? Buah paling jeruk, pisang, gitu-gitu. Papaya. Oh, yang mudah dicukupi juga. Oke. Jadi ibu mungkin kalau misalnya ibu cukup tahu itu makan makanan bergizi itu kan ada beberapa asupan yang harus terpenuhi. Selain protein seperti telur, harus ada juga karbohidrat seperti nasi. Jadi mungkin ada beberapa kasus di mana mie itu dimakan langsung sama nasi. Itu jadi double karbohidrat ya. Karbo ketemu karbo. Iya betul. Jadi takutnya nanti terjadi gangguan pada perkembangan anaknya. Jadi mungkin asupannya terlalu besar sehingga mungkin bisa dibilang terlalu gemuk ya, Dik ya. Jadi mungkin untuk
perkembangan dan pertumbuhan anak-anak sedari dini itu udah sangat penting, Bu. Untuk pemberian makanannya, untuk minumannya, susu, apalagi susu itu adalah salah satu minuman yang harus terpenuhi sejak kecil. Nah, kira-kira Ibu mau tahu nggak tentang stunting yang dimana salah satu gangguan penyakit pertumbuhan dan perkembangan anak? Mau. Mbak. Pernah dengar nggak, Bu, kira-kira tentang stunting? Belum pernah dengar tapi belum ini betul. Mungkin kalau ibu-ibu tahu makanan bergizi gratis, nah itu adalah salah satu solusi untuk penyakit stunting itu, Bu, supaya anak-anak di Indonesia, di sekitar kita itu bisa terpenuhi asupan gizinya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ibu-ibu mau tahu lebih lanjut, kita langsung aja lihat penjelasan Dr. Mutiara berikut ini. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana seorang anak itu lebih pendek dari teman sebayanya atau teman seusianya. Dan dia juga biasanya lebih kurus, ya, di mana itu adalah akibat dari kekurangan gizi atau kurangan asupan nutrisi dalam waktu yang lama. Biasanya anak pada usia di bawah 2 tahun. Ciri-cirinya apa stunting tadi? Tadi saya sudah sebutkan. Jadi anaknya lebih pendek dari usia sebelumnya. Terus tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya, berat badannya juga tidak sesuai dengan usianya. Terus kadang anak-anaknya terlihat memiliki kulit yang lebih kering. Terus ada beberapa yang mengalami sariawan, rambutnya lebih merah seperti rambut jagung. Terus anaknya terlihat lemah, letih, dan lesu. Jangka panjangnya, stunting itu bahkan bisa mempengaruhi kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Bagaimana kita mencegah stunting? Jadi stunting ini berhubungannya itu bukan hanya begitu bayi itu lahir atau anak itu sudah besar. Stunting itu bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan. Jadi nutrisi yang paling penting itu pertama adalah dari ibu hamil. Ibu hamil harus memiliki nutrisi yang cukup. Jadi makan yang cukup dari hamil muda sampai trimester ketiga. Lalu jangan lupa konsumsi vitamin dan asam folat. Lalu ketika bayinya lahir, jangan lupa ASI eksklusif dari lahir sampai 6 bulan. Itu sangat mempengaruhi untuk perkembangan dan pertumbuhan dan mencegah stunting. Lalu ketika MPASI, nutrisinya harus dicukupi. Jadi komposisi makanannya ada karbohidrat, lemak, protein, dan buah-buahan serta serat yang cukup. Jadi dia seimbang dan cukup untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, salah satu pencegahan yang baik adalah rutin periksa tumbuh kembang anaknya. Jadi kan kita sekarang sudah ada buku KIA, jadi rutin bawa anak ke posyandu atau ke puskesmas untuk timbang berat badan dan ukur tinggi badan sehingga akan dipantau bagaimana pertumbuhannya. Dan yang paling penting lagi adalah lengkapi imunisasi anak. Jangan sampai tunggu anak sudah mengalami kekurangan gizi dan tidak tumbuh tinggi baru mau melakukan pencegahan atau berobat. Nah, pemirsa PAL TV semuanya, jadi Nazwa tadi udah keliling-keliling langsung di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini dan juga bertemu sama adik-adik di sini ya, dan juga ibu-ibu di sekitar sini juga. Dan setelah kita telusuri lebih dalam, ternyata mungkin ada beberapa kepedulian masyarakat di sekitar sini terhadap lingkungan dan juga kesehatan bagi anak-anak mereka dan juga keluarga mereka sendiri. Dari beberapa penyakit seperti campak, diare, dan stunting yang mungkin kerap kali menyerang anak-anak di sekitar kita. Dan tentunya kita juga sudah memberikan edukasi lengkap dari Dr. Mutiara langsung terkait beberapa penyakit tadi. Udah pada paham belum tadi adik-adik? Sudah? Oke, dan seru banget kan tadi kita lihat penjelasannya? Dan seru banget. Dan juga mungkin untuk kedepannya imunisasi, kesehatan lingkungan, dan juga kesehatan diri kita sendiri adalah 3 hal yang harus kita terapkan. Saya Nazwa Herunisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Dokter Keling Kampung selanjutnya. Bye-bye!
Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah anjaklah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Wah, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak. Tapi masih susah loh bahasa Jakarta, agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
kita akan menyaksikan tayangan liputan teropong PBB yang sudah dilakukan. Tahun ini bisa menyumbang sapi kurban pada beberapa pihak. Pada saat terjadinya kebakaran itu segera diinstruksikan untuk berjibaku membantu warga masyarakat yang mengalami musibah tersebut. Kita ubah dengan adanya kegiatan sosial dan kita tunjukkan bahwa PMPB itu ke depannya lebih bangkit lagi sesuai dengan moto yang bangkit. Hingga PMPB hadir untuk membantu meringankan dari bebannya pemerintah melalui kita PMPB menyentuh langsung ke masyarakat. Saksikan kisah perjuangan, kepedulian, dan semangat gotong royong yang dikupas lebih dekat dalam program Teropong PMPB setiap hari Sabtu pukul 16.30 WIB hanya di PAL TV. Memang punya kita. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tidak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila dengar dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang kita beli. Sadar kau tuh Bila. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan.
Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
Apa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak Gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Coba perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Weh, Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak, punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja, ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria.
Bagian depan kanan kapal mulai perdana mendapatkan strike. Angler Iwan menghadapi perlawanan ikan dengan cuaca hujan serta ombak yang besar. Namun dengan keteguhannya berhasil mengangkat ikan ke atas. Bagian burit kapal pun tidak mau kalah. Joran angler PI pun disantap oleh ikan. Tidak butuh waktu lama, ikan pun berhasil diangkat, yaitu jenis ikan kakap tambak. Oke, tadi sudah buka. Ini baru sampai di semua. Memang tak boleh seperti ini. Dengan hasil dari ini sakit. Pak, group fishing, dah pena fishing pun. Saya tak nak. Enak main basket. Oh. Setelah berhasil angkat ikan, ternyata tidak butuh waktu lama. Umpan pun kembali disambar ikan. Namun perlawanan cukup berat dari ikan. Tapi akhirnya ikan pun kewalahan dan berhasil diangkat, jenis ikan guntur hijau. Bagian samping kiri kapal pun strike. Joran punya angler Iskawani melengkung tajam. Terlihat ikan yang dapat besar dan berat. Dengan rintangan cuaca hujan serta ombak yang kuat, ikan pun berhasil diangkat, jenis ikan tenggiri.
Lagi-lagi strike pun terjadi di bagian burit kapal sebelah kanan. Angler Anthony jorannya melengkung ditarik ikan. Ditambah dengan ombak yang kuat, namun ikan masih tetap berhasil diangkat. Sentak lur, Aji. Tak mau kalah, joran angler Jumat di sebelah kiri kapal singa laut melengkung tajam sekali. Perjuangan menaikkan ikan pun semakin berat dengan arus yang kuat. Butuh waktu 10 menit lebih, akhirnya ikan jenis kerapu dengan bobot sebesar 14 kilo berhasil diangkat. Sentak lur, Aji. Setelah puas menarik ikan, para angler GPC pun beristirahat sejenak sambil santap makan siang dengan hasil ikan tangkapan. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Setelah lelah mancing di siang hari, hari pun mulai larut, di mana para angler mulai menyantap santap malam yang disajikan oleh koki kapal mancing Singa Laut. Cuaca yang sedikit tidak bersahabat karena hujan deras yang disertai angin membuat ombak pun tinggi. Namun kondisi ini pun tidak menyurutkan para angler untuk mengeksplor ikan yang ada di titik SMR Simon Reef di Samudra Hindia. Para angler dari Geraha Pena Fishing Club GPFC mempersiapkan diri untuk memancing dengan memakai jas hujan yang telah dipersiapkan, lalu mencari posisi penting untuk mendapatkan ikan yang ditargetkan. Setakan pertama berhasil diraih di bagian burit kapal sebelah kanan. Joran dari angler Tony melengkung. Dengan menerapkan mancing dasaran, ikan pun berhasil diangkat naik. Sentak lur aji.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Sekarang kita beralih ke bagian burit kapal sebelah kiri, di mana joran angler Bosmin melengkung tajam. Terlihat perlawanan ikan cukup sengit. Diperkirakan ikan ini lumayan besar, ditambah arus laut yang kuat. Namun dari skill mancing yang hebat, ikan dengan mudah berhasil diangkat. Sentak lur. Sentak lur, Aji. Di bagian tengah kapal, angler Erwin pun melengkung tajam. Perlawanan sengit ikan pun sempat membuat angler Erwin pun kesulitan untuk mengangkat ikan. Bahkan ikan pun sempat membuat tali pun terbelit dengan angler yang lain. Butuh waktu lamanya 10 menit. Akhirnya ikan tuna besar pun berhasil diangkat.
Haji. Oh, Haji. Dari aktivitas mancing ini telah menunjukkan jam dalu, akhirnya proses mancing bakal dilanjutkan besok pagi. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya, giat mancing dari GPFC dalam mengeksplor titik mancing SMR Simon Reef di Samudra Hindia. Sentak lur, ajib. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana.
Jadi saya berobat ke sana sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sing Seng Ming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Seng Ming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Seng Ming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Seng Ming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Seng Ming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV. Pelesiran umroh kali ini akan membawa pemirsa PAL TV mengikuti perjalanan spiritual umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Keberangkatan tanggal 29 Januari 2026. Sebanyak 433 jemaah, perjalanan ini terasa seperti berangkat haji karena satu pesawat langsung dicharter oleh Holiday Angkasa Wisata untuk keberangkatan kali ini. Sejak pagi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sudah dipenuhi oleh para jemaah umroh dan para pengantar keberangkatan umroh. Pelepasan para jemaah umroh terasa haji ini dilakukan langsung oleh CEO PT Sultan of Sumatra, Dedi Suparman, dan dihadiri oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Sumatera Selatan, Sunarto. Pada pelepasan kali ini turut hadir PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Arkan Wahidin, serta Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Safitri Irwan, dan staf ahli Provinsi Sumatera Selatan, Rosidin Hasan.
Dalam sambutannya, Dedi Suparman mengatakan, dengan keberangkatan 433 jemaah umroh keberangkatan charter ini, yang telah diberangkatkan Travel Holiday Angkasa Wisata lebih dari 15.000 jemaah umroh. Holiday Angkasa Wisata telah bekerja sama dengan PAL TV yang akan melaporkan langsung rangkaian umroh terasa haji ini secara live di kota suci Mekah dan Madinah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam keadaan berbahagia kami kembali memberangkatkan charter umroh rasa haji pesawat 433 jemaah yang ke-15 kalinya. Jadi salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya sampai hari ini memberikan support dan dukungan kepada Holiday Angkasa Wisata sehingga kami dapat memberikan inovasi dan kreativitas kami kepada seluruh calon jemaah umroh yang berasal dari kota Palembang dan Sumatera Selatan. Tentunya ini terjadi karena support dan dukungan dari pemerintah setempat, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, serta seluruh perwakilan kami yang tersebar di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini merupakan jumlah jemaah yang lumayan besar dari Provinsi Sumatera Selatan. Kami berhasil memberangkatkan kurang lebih 15.000 jemaah di musim 1447 Hijriah. Jadi ini sebuah kehormatan buat kami Holiday Angkasa Wisata dapat dibersamai ya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian lagi Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh, serta yang tidak kalah penting adalah televisi PAL TV yang dapat meliput dan memberikan siaran langsung kepada seluruh calon jemaah umroh yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengapresiasi keberangkatan rutin charter satu pesawat Holiday Angkasa Wisata ini dan berharap para jemaah untuk menjaga nama baik Indonesia khususnya Sumatera Selatan saat melaksanakan ibadah. Pak Gubernur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Holiday Angkasa Wisata yang konsisten untuk memberangkatkan jamaah umroh rasa haji charter pesawat, karena tidak semua travel bisa memberangkatkan dengan charter pesawat. Oleh karena itu Bapak Gubernur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pesan beliau, berikan layan terbaik. Dan dengan layan terbaik inilah masyarakat Sumatera Selatan tahu bahwa Holiday Angkasa memang memberikan layan terbaik, sehingga masyarakat di Sumatera Selatan maupun provinsi yang lain bisa berangkat dengan umroh rasa haji dari Holiday Angkasa Wisata. Kementerian Agama Sumatera Selatan serta Kementerian Haji dan Umroh juga terus memberikan dukungan terhadap Holiday Angkasa Wisata sebagai pihak penyelenggara umroh terbesar di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami bersama-sama melepas yang kesekian kali jamaah umroh Holiday Angkasa Wisata, dan ini adalah perjalanan yang umroh terasa haji, dan mudah-mudahan perjalanan ini diselamatkan, diberkahi dan dilancarkan setiap perjalanan, setiap rukun-rukun umrohnya, dan mudah-mudahan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengharapkan untuk travel-travel yang lain, terutama travel yang tidak berhak ya untuk berjalan, menjalankan jamaah atau memberangkatkan jamaah, itu jangan melakukan pemberangkatan ya kalau belum mengurus izin, baik dia umpamanya ngatasnamakan travel yang ada di Jakarta atau di tempat lain, dia yang tidak punya cabang secara resmi di Sumatera Selatan ini ya, supaya jangan memberangkatkan jamaah karena itu masuk dalam pidana. Penerbangan langsung ini tentunya lebih efektif untuk jemaah umroh. Semuanya disiapkan oleh Travel Holiday Angkasa Wisata dengan layanan servis yang terbaik dan melayani dengan sepenuh hati.
Para jemaah mulai memasuki pesawat dan memulai perjalanan. Suasana harum mulai terasa di dalam pesawat. Allahumma anta as-sahibu bis-safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'ta'is safari wa kabatil manzari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli. Sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, pesawat Lion Air yang membawa 433 jemaah take off dari Palembang menuju Jeddah. Dalam perjalanan ini, para jemaah tak henti-hentinya berdoa dan berzikir, mempersiapkan diri secara batiniah untuk tiba di Tanah Suci. Pesawat akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 19.30 waktu Saudi Arabia. Kemudian setibanya di Jeddah, para jemaah akan langsung diberangkatkan ke kota Mekah untuk mempersiapkan diri melaksanakan umroh yang pertama. Seluruh jemaah akan dibimbing oleh tour leader sebanyak 10 orang dari Indonesia dan ada mutawif dari Arab Saudi untuk membimbing. Alhamdulillah, akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang selama 9 jam di pesawat, pada pukul 19.30 waktu setempat, seluruh jemaah holiday angkasa wisata telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Wajah senang dan bahagia pun terpancar dari para jemaah umroh ini karena sebentar lagi mereka bisa menunaikan ibadah umroh pertamanya. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dengan penuh semangat, para jemaah holiday angkasa wisata langsung diarahkan petugas untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah umroh yang pertama, yaitu mengenakan pakaian ihram di bandara tersebut. 433 jemaah holiday angkasa wisata ini terbagi menjadi 10 bus, di mana pada setiap bus tersebut sudah ada tour leader dan mutawifnya masing-masing. Sehingga perjalanan para tamu-tamu Allah ini dapat berjalan dengan lancar. Ditambah lagi dengan kemampuan yang sangat cakap dari mutawif untuk menjelaskan informasi dan ilmu yang penting mengenai dua kota suci, Mekah dan Madinah ini.
Setelah selesai mempersiapkan diri dan mengenakan kain ihram, para jemaah holiday Angkasa Wisata langsung diarahkan menaiki bus menuju Mekah Al-Mukarramah, sekaligus akan langsung melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Di dalam bus, masing-masing mutawif memberikan arahan, petunjuk, dan dakwah kepada para jemaah holiday Angkasa Wisata. Sekaligus, mutawif akan membimbing para jemaah di dalam bus untuk mengambil niat umroh yang pertama, dengan cara niat disampaikan dalam hati dan mengucapkannya secara lisan. Setelah mengucapkan niat umroh, maka berlakulah pantang larang saat berihram. Larangan saat berihram bagi jemaah laki-laki diantaranya adalah mengenakan pakaian berjahit, sepatu yang menutup tumit, dan dilarang memakai tutup kepala. Sementara bagi jemaah perempuan, larangannya adalah tidak boleh menggunakan sarung tangan dan menutup wajah dengan cadar. Selanjutnya, bagi laki-laki maupun perempuan, juga dilarang menggunakan wangi-wangian, melakukan hubungan suami istri, memotong kuku, mencabut atau memotong rambut dan bulu, serta tidak boleh memburu binatang. Dalam perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah, jemaah dianjurkan banyak membaca talbiyah. Kalimat talbiyah diucapkan selama perjalanan religius ini, sehingga membuat para jemaah semakin menguatkan keyakinan dan keimanan untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Jeddah ke Mekah, akhirnya seluruh jemaah umroh holiday Angkasa Wisata tiba di kota Mekah. Sebelum langsung menunaikan umroh yang pertama, 433 jemaah holiday Angkasa Wisata tiba terlebih dahulu di Hotel Zuwar Al-Bait, tempat di mana para jemaah akan menginap selama 4 hari di Mekah.
Setelah tiba di hotel, para jemaah mendapatkan kunci kamarnya masing-masing untuk menaruh barang-barang bawaannya dan beristirahat serta makan malam sejenak di hotel. Hotel Zuwar Al-Bait ini cukup dekat posisinya dengan Masjidil Haram. Jemaah hanya perlu berjalan kaki menuju Masjidil Haram untuk pergi menunaikan sholat maupun ibadah umroh. Setelah beristirahat sejenak di hotel, para jemaah holiday Angkasa Wisata langsung diarahkan masing-masing mutawif untuk bersiap pergi ke Masjidil Haram menunaikan ibadah umroh yang pertama. Beberapa rukun umroh yang akan dikerjakan bagi setiap umat muslim yaitu berupa berihram, tawaf, sa'i dan tahallul, serta tidak lupa untuk tertib dalam urutan melaksanakannya. Setelah sebelumnya para jemaah holiday Angkasa Wisata berihram dan mengambil niat umroh, maka selanjutnya para jemaah akan melaksanakan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf.
tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran dengan niat tawaf. Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tawaf yang pertama adalah bersuci dan menutup aurat seperti dalam sholat. Bedanya, pada saat tawaf diperbolehkan berbicara asal pembicaraannya yang baik. Kemudian tawaf dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad Ka'bah yang berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, tidak melewati fondasi Ka'bah atau dalam Hijr Ismail. Tata cara pelaksanaan tawaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi laki-laki, meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah ketiak kanan dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri tertutup, sedangkan pundak kanan terbuka. Kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam. Setelah selesai putaran ke-7, maka ibadah tawaf pun selesai. Dalam tawaf, tidak ada ketentuan membaca doa-doa tertentu untuk setiap kali putaran. Orang boleh berdoa untuk apa yang diinginkan sesuai dengan keperluannya. Setelah melaksanakan ibadah tawaf, jemaah selanjutnya akan melaksanakan sa'i. Sa'i merupakan kegiatan ibadah umroh dengan cara melakukan perjalanan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Ibadah sa'i berakar dari kisah Siti Hajar yang berlari-lari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail, saat mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah Tandus. Sesampainya di puncak Bukit Safa, tata cara umroh dilanjutkan mengarahkan tubuh dan pandangan ke arah Ka'bah dengan mengumandangkan takbir sebanyak 3 kali serta berdoa dan berzikir. Untuk jemaah laki-laki dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan berlari kecil, sedangkan untuk jemaah perempuan bisa berjalan kaki seperti biasa. Sesampainya di kaki Bukit Marwah, naik ke atas dan kembali membaca doa dan takbir sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah selesai melaksanakan ibadah sa'i dengan mengelilingi Bukit Safa menuju Bukit Marwah, ibadah selanjutnya yang akan dilakukan oleh jemaah yakni tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memendekkan rambut. Bagi laki-laki dianjurkan menggundul habis, sedangkan wanita memendekkan sebagian rambutnya. Proses pelaksanaan rukun umroh ini harus dilakukan secara tertib atau berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i,
tahalul. Jika salah satu rukun umroh tidak terpenuhi, maka ibadah umroh seseorang akan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan ibadah umroh, melakukan ihram dan mikot merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi. Jika tata cara umroh tersebut sudah dilakukan sesuai urutannya, maka bisa dibilang ibadah umroh yang dilakukan sudah sah. Alhamdulillah, rukun umroh pertama telah terlaksana oleh 433 jemaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 29 Januari 2026. Di balik setiap kepedulian, ada aksi nyata yang menginspirasi. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, atau yang sering disebut PMPB Sumsel, terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mulai dari penyaluran hewan kurban, tali kasih bantuan bagi korban musibah, hingga aksi kemanusiaan yang menyentuh hati, menebar kepedulian, merawat persaudaraan, kisah, perjuangan, dan semangat gotong royong yang dikupas lebih dekat dalam program Teropong PMPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, Anda menyaksikan Teropong PMPB. Tentunya dalam program ini kita akan mengupas secara langsung aksi nyata kepedulian sosial Paguyuban Palembang Masyarakat Bersatu PMPB Sumatera Selatan, tentunya dalam sebuah aksi sosial nyata untuk masyarakat Sumatera Selatan. Bersama saya Rara Fisra, kita saksikan Teropong PMPB Sumatera Selatan untuk Anda. Dan untuk pagi hari ini pemirsa, kita sudah datangkan langsung ini sosok yang sangat menginspiratif khususnya di Sumatera Selatan, sosok yang sangat banyak sekali jasa-jasa yang sangat sudah dibagikan kepada masyarakat Sumatera Selatan. Inilah sosoknya sudah kita hadirkan bersama. Selamat pagi Bapak Yusuf Malaya selaku Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan. Selamat pagi. Juga ada Ibu Radia. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, dan juga ada Bapak Sofian. Selamat pagi Bapak selaku Ketua Umum juga. Luar biasa sekali pemirsa, kita pada pagi hari ini datangkan langsung Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan dan juga Wakil Ketua Umum PP Sumatera Selatan. Baik, tentunya hari ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait kegiatan aksi sosial PMPB Sumatera Selatan, tentunya sudah membantu masyarakat Sumatera Selatan secara nyata ya Bu ya. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan tayangan liputan Teropong PMPB yang sudah dilakukan. Suasana kebersamaan dan gotong royong terlihat di Masjid Al-Hijrah Kenten, Palembang saat proses penyembelihan hewan kurban yang disalurkan oleh Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel. Pada hari kedua Hari Raya Idul Adha, PMPB Sumsel menyumbangkan 3 ekor sapi kurban
untuk masyarakat di wilayah sekitar kantor pusat PMPB Sumsel. Ketua Umum PMPB Sumsel, Yusuf Malaya, turut hadir dan menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan komitmen PMPB Sumsel untuk terus berbagi kepada masyarakat, khususnya di momen hari besar keagamaan. Nah, pemirsa PAL TV, kita sudah menyaksikan tayangan liputan teropong PMPB, yang dimana sebelumnya sudah ditayangkan ini PMPB Sumatera Selatan memberikan hewan kurban. Ini puluhan, bahkan ratusan hewan kurban yang disalurkan pada masyarakat Sumatera Selatan. Mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu bersama Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak Yusuf Malaya. Bapak Yusuf, bagaimana Pak tanggapannya terkait kurban yang dilakukan pada tahun ini sendiri, Pak Yusuf? Alhamdulillah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Alhamdulillah PMPB tahun ini bisa menyumbang sapi kurban pada beberapa pihak, terutama yang terakhir di tanggal 28 itu di Masjid Al-Hijrah Kenten. Itu lebih kurang semuanya, tapi itu termasuk di Muba, di Palembang, ada beberapa titik. Itu 31 ekor. Ya. Karena sebenarnya sebelum saya juga menjadi Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan di Kabupaten Muba pun saya selaku Ketua Divisi PMPB Kabupaten Musi Banyu-Asin, saya setiap tahun tuh selalu memberikan sapi kurban kepada pihak-pihak yang istilahnya berhak menerimanya, terutama di masjid. Baik, tentunya dalam kegiatan kurban dengan jumlah penerima yang banyak sendiri, Pak, yang cukup besar ini, seberapa penting sendiri, Pak, dalam program kurban bagi PMPB sendiri? Ya, kalau bagi kami, untuk dari organisasi dan juga untuk pribadi, kurban ini kan sangat penting, karena kurban ini adalah untuk berbagi, terutama kepada umat Islam yang melakukan Lebaran Idul Adha. Dan di sini bisa kita ambil suatu hikmah bahwa berbagi dalam arti kata membagikan kebahagiaan kepada orang lain itu sangat berarti. Luar biasa. Dan tentunya langsung menyentuh kepada masyarakat seperti itu. Baik, Ibu, kalau untuk proses sendiri seperti apa yang Ibu rasakan? Tentunya itu langsung terjun langsung ya bersama masyarakat. Seperti apa, Ibu? Gimana ya, kita tuh senang gitu ya bisa kurban, bisa membagi ke masyarakat, masyarakat setempat. Apalagi waktu kita kurban di masjid yang memang untuk Al-Hijrah itu memang untuk masyarakat di sana dan juga untuk anggota PMPB juga. Jadi ada rasa kebahagiaan tersendiri gitu. Baik, lalu kalau melihat antusiasme masyarakat sendiri ini Pak Sofyan dan dukungan untuk yang diberikan oleh PMPB sendiri ini Pak, apa yang menjadi motivasi organisasi PMPB sendiri Pak? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan visi misi daripada PMPB ini sendiri, bahwa kita mengutamakan bagaimana supaya pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat yang kalangan menengah ke bawah, ya. Dan ini menjadi konsen daripada program ketua kita. Jadi kalau saya simpulkan dari pengalaman di PMPB ini, saya berani menyampaikan bahwa ketua ini sebagai pembaharu di PMPB, pembangkit. Sebab selama ini kan PMPB ini selalu dihentikan hal-hal yang negatif. Tapi begitu ketua mengubah mindset ya Pak ya? Mindset merubah. Jadi masyarakat juga berbondong-bondong ingin tahu, ingin dekat dengan PMPB. Ini berkat ketua ada. Baik, yang mungkin awalnya mikir negatif, ternyata setelah ini luar biasa. Ternyata tidak seburuk itu dan bahkan justru sangat menyentuh hati masyarakat dan dekat dengan masyarakat tentunya. Baik, lalu kita kembali ke Pak Ketua nih Pak. Ke depan, apakah PMPB memiliki target atau cita-cita apa yang ingin diharapkan dari PMPB sendiri Pak khususnya Pak? Ya kalau masalah cita-cita, sebenarnya bukan cita-cita, cuman misalnya itu kita ada suatu tahapan-tahapan ataupun program-program ya. Program-program yang mungkin yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Yang pertama kami ambil bagian, saya selaku Ketum PMPB Sumatera Selatan mengambil bagian untuk seluruh pengurus dan anggota sampai ke akar rumput. Mengambil bagian yang mana PMPB harus selalu tanggap dan memberikan langsung ya kan
kepedulian terhadap masyarakat-masyarakat yang memang dalam keadaan membutuhkan, seperti bencana alam. Itu tujuan kami, itu kan program kami, itu yang utama. Gitu. Karena sekarang kami sudah, saya selaku ketum, waktu pelantikan kemarin, sebelum pelantikan, jauh dari pelantikan, ada beberapa masukan dari Dewan Pendiri kami, yaitu Bapak Srial Usman, bahwa dan juga dia menyampaikan bahwa PMPB, struktur PMPB harus dirubah. Bukan dirubah, ada yang ditambah, dan yang tidak terlalu dianggap tidak terlalu penting itu dibuang. Tapi atas masukan dari beliau, Bapak Pendiri, Dewan Pendiri, Bapak Srial Usman, yaitu kita menjadikan beberapa sayap organisasi, yaitu Satgas, ya kan, Rescue dan Sri Kandi, yang mana beliau menyampaikan bahwa untuk menjalankan program-program sosial yang langsung tanggap darurat di tengah-tengah masyarakat yang mungkin dalam keadaan mungkin ada kebakaran, bencana alam, itu harus memiliki sayap organisasi yang khusus untuk membidang itu, untuk menjalankan program-program yang sosial dari supaya bisa cepat. Jadi tidak langsung langsung berkoordinasi dengan bidang-bidang, tapi dia langsung dengan saya, dengan ketua umum. Dan saya juga mempunyai pandangan dan ingin bahwa PMPB itu jangan diingat atau dikenang oleh cuma spanduk ataupun iklan ataupun ini apa beliau, tapi saya ingin bahwa PMPB Sumatera Selatan itu dikenang dan diingat oleh masyarakat banyak itu pada aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh seluruh pengurus oleh pengurus di tengah-tengah masyarakat itu. Baik, artinya ingin mengenalkan PMPB kepada masyarakat dan juga memberikan aksi nyata ya Pak ya, menyentuh dan juga sesuai dengan visi misi sendiri. Baik, kalau itu dari Pak Ketua, mungkin saya juga ingin mendengar dari Ibu Wakil Ketua, seperti apa Ibu harapan atau cita-cita sendiri? Ya, kalau harapan kita sih maunya seperti apa yang dibilang sama Bapak Ketua. Ya, kita ingin PMPB itu ke depannya lebih bangkit lagi sesuai dengan moto yang bangkit. Nah, ke depannya lebih bangkit lagi dan lebih baik lagi. Jadi pandangan masyarakat ke kita itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kan pandangan masyarakat itu ke PMPB itu sangat negatif. Nah, tapi sekarang alhamdulillah setelah beliau jadi ketua umum PMPB provinsi, pandangan masyarakat itu ke PMPB itu sudah baik kayak gitu. Sudah mulai baik, sudah mulai punya pandangan positif dan banyak dari masyarakat yang mau bergabung sama kita. Sampai bilang persyaratannya itu mau masuk PMPB itu apa ya? Kayak gitu nanya. Kita bilang nggak ada persyaratan, tapi masuk PMPB itu harus seperti apa kata ketua, harus setia sama PMPB gitu. Masya Allah, saking mengubah mindsetnya Bu ya, sampai orang mau join ya Bu ya, PMPB luar biasa. Betul. Baik, lalu dari Pak Sofyan sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi memang sejak dipimpin oleh Pak Yusuf Malaya ini, PMPB ini memang ubahnya luar biasa. Masya Allah. Jadi masyarakat betul-betul mengenal PMPB itu tidak seperti dulu. Jadi kalau ada sebutan PMPB itu masyarakat itu senang. Bangga. Itu yang dikatakan tadi, pengen bergabung, pengen masuk PMPB. Karena sudah melihat positifnya PMPB itu. Nah, ini yang akan kita utamakan ke depan, mendukung apa yang disampaikan ketua, apa yang diprogramkan ketua. Kami selaku wakil ketua akan mendorong dan mendukung semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Palembang khususnya. Baik, luar biasa sekali. Nah, pemirsa PAL TV, kita sudah menyimak secara langsung ini bersama Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak Yusuf Malaya, didampingi Wakil Ketua Umum, ada Ibu Rodia dan juga Bapak Sofyan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Teropong PMPB. Dan juga selanjutnya pemirsa, kita masih akan kembali lagi bersama narasumber yang luar biasa juga, ada Sekretaris Jenderal dan juga Kabid Humas. Lalu tetaplah bersama kami di Teropong PMPB.
masih bersama kami di Teropong PMPB Sumatera Selatan pemirsa. Dan pada segmen pertama tadi kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Ada Ketua Umum dari PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, didampingi Wakil Ketua Umum, Ibu Rodia, dan juga Bapak Merki. Dan untuk segmen kedua ini kita sudah bersama narasumber yang tak kalah luar biasa. Ini ada Sekretaris Jenderal dan juga Kabid Humas PMPB Sumatera Selatan. Ada Bapak Sofian dan juga Bapak Firmansyah. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Mungkin kita jargon terlebih dahulu ya Pak ya? Boleh. Kalau PMPB saya jawabnya? Bangkit. Bangkit ya, baik. PMPB? Bangkit. PMPB? Bangkit. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu kita. Luar biasa sekali. Baik Pak, kita pada segmen kedua ini akan membahas terkait kasus kebakaran ya Pak ya, yang dimana sudah melanda warga yang ada di Sumatera Selatan tentunya Pak ya. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan liputan Teropong PMPB berikut ini untuk Anda. Musibah kebakaran yang terjadi di kawasan RT 21 RW 04 Kecamatan Kalidoni, Palembang mengundang perhatian berbagai pihak. Sebagai bentuk kepedulian sosial, PMPB Sumsel turun langsung memberikan bantuan kepada warga terdampak kebakaran. Dalam kegiatan tersebut, PMPB Sumsel hadir bersama sejumlah staf yang mewakili Ketua PMPB Sumsel, Yusuf Malaya. Bantuan yang diberikan merupakan wujud solidaritas dan kepedulian kepada masyarakat yang tengah mengalami musibah. Tidak hanya itu, aksi kemanusiaan ini juga melibatkan berbagai unsur dari PMPB Sumsel, mulai dari tim rescue, Serikandi PMPB, Humas, tim sosial media, hingga perwakilan PAC Palembang yang turut hadir membantu proses penyaluran bantuan kepada korban kebakaran. Baik pemirsa PAL TV, telah tadi tayangan liputan Teropong PMPB terkait kebakaran yang melanda warga yang ada di Sumatera Selatan, yang memang kalau untuk musibah memang datang tanpa pemberitahuan. Namun ada sosok yang berjibaku membantu masyarakat yang membutuhkan, memberikan akses sosial nyata, yakni PMPB Sumatera Selatan. Baik, kita akan berbincang terkait kegiatan tersebut bersama Sekretaris Jenderal dari PMPB Sumatera Selatan, Bapak Sofian, dan juga dari Kabid Humas, Bapak Firmansyah. Baik, Bapak, seperti apa tanggapannya terkait liputan dan juga bantuan langsung yang diberikan PMPB Sumatera Selatan terkait kebakaran sendiri, Pak? Baik, saya mewakili Ketua kami, Bapak M. Yusuf Malaya. Pada saat terjadinya kebakaran itu segera diinstruksikan untuk berjibaku membantu warga masyarakat yang mengalami musibah tersebut. Jadi kejadian itu tanggal 27 Mei, bertepatan dengan Lebaran. Itu. Jadi tanggal 28 esok harinya kita sudah mulai datang dengan semua sayap-sayap kita. Di situ ada Satgas, ada Rescue, dan ada Serikandi. Langsung mendatangi titik lokasi. Saat itu terjadinya di Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni. Kita datang sekitar pukul 9 pagi dengan memberikan beberapa bantuan. Yang pertama yang bisa kita bantu tentunya sembako, karena sembako ini sangat dibutuhkan sekali. Saat itu memang kejadiannya rumahnya habis, jadi tidak ada yang bisa diselamatkan. Jadi tim kita, khususnya dari rescue, yang dikomandoi oleh Bapak Maruli, dia adalah ketua rescue kita, itu langsung ke tempat memberikan sembako, antara lain ya beras, setelah itu banyak yang lainnya yang bisa digunakan oleh korban yang pada saat itu sedang membutuhkan. Ditambah lagi kita juga memberikan bantuan tali kasih dalam bentuk uang tunai, dan juga dipergunakan mungkin ya untuk apapun yang dibutuhkan oleh si korban. Jadi itu yang kita canangkan selama ini, yang minimal PMPB Sumatera Selatan
yang dibantu juga oleh DPC Kota Palembang karena kejadiannya di Kota Palembang. Kita dibantu oleh DPC Kota Palembang dan juga PAC untuk Kelurahan Sungai Selincah. Jadi kita berjibaku semua bahu-membahu, baik dari PMPB Sumatera Selatan, DPC Kota Palembang, dan PAC setempat. Tidak lain, minimal kita bisa menghibur dari masyarakat yang dalam hal ini sedang mengalami musibah. Ya alhamdulillah selama ini bukan 1-2 kali saja, sesuai dengan komitmen dari ketua kami Bapak M. Yusuf Malaya, apapun yang dialami oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, PMPB siap menjadi garda utama dalam hal ini untuk minimal mengurangi apa yang sedang dialami oleh yang terkena musibah. Baik, bergerak cepat tentunya Pak ya. Betul sekali. Lalu Pak Firmansyah selaku Kabid Humas, setelah tiba di lokasi, apa yang membekas dari masyarakat sendiri, responnya sendiri seperti apa? Selama ini kita lakukan untuk terjun langsung ke TKP, itu respon mereka sangat baik sekali. Karena harapan dari masyarakat itu memang selain pemerintah, ada perpanjangan tangan dari swasta juga. Dan kami dari PMPB sesuai instruksi yang disampaikan oleh ketua kita Pak M. Yusuf Malaya melalui Sekjen, baru ke kami Kabid Humas, itu kami langsung memang merespon dari keluhan masyarakat. Bahkan PMPB juga ke depan bukan hanya untuk kebakaran ataupun musibah-musibah lain, tapi kita juga membantu beberapa masyarakat yang memang kurang mampu untuk di pengobatan ataupun di orang-orang yang sakit. Dan ada juga ke depan kita akan kunjungi juga, itu ada di SU2, itu ada warga yang berdampak tumor. Baik, artinya yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hanya materi ya Pak ya, melainkan juga moral dan perhatian sendiri ya Pak ya. Dan sentuhan-sentuhan kecil ini yang memang diharapkan masyarakat. Karena kalau kita merujuk ke pemerintah, karena pemerintah kan banyak yang ditangani, jadi keterlambatan itu yang akan jadi keluhan dari masyarakat, sehingga PMPB hadir untuk membantu meringankan dari bebannya pemerintah melalui kita PMPB menyentuh langsung ke masyarakat. Baik, tentunya dalam kegiatan tersebut menjadi motivasi sendiri ya Pak. Seperti apa motivasinya sendiri Pak? Motivasi kami cuman pengen bahwa PMPB hadir di masyarakat dan memang PMPB dibutuhkan masyarakat dan kita juga butuh dengan masyarakat. Karena dengan kerjasama yang baik itu sehingga masyarakat Kota Palembang pada khususnya bisa nyaman, tentram, sehingga tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Baik, luar biasa sekali. Tentunya pemirsa PAL TV ini kita masih ada satu segmen lagi Pak, membahas terkait keluarga korban musibah yang tenggelam ya Pak ya. Baik, namun setelah itu kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Teropong PMPB.
masih bersama kami di program Teropong PMPB. Pemirsa, masih bersama narasumber luar biasa. Ada Sekretaris Jenderal dan juga Kabid Humas PMPB Sumatera Selatan, Bapak Sofyan dan juga Bapak Firmansyah. Baik, kita tadi sudah membahas terkait kasus kebakaran nih Pak. Selanjutnya kita akan membahas terkait kasus warga yang tenggelam ya Pak, yang di Ulu ya Pak, Lima Ulu ya Pak. Baik, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan cuplikan dari liputan Teropong PMPB berikut ini. Aksi cepat tanggap pemberian bantuan talih kasih kepada korban tenggelam diberikan oleh PMPB Sumsel. Aksi ini diinisiasi langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Panglima Satgas beserta jajaran. Anggota Satuan Tugas PMPB Sumsel Unit Reaksi Cepat, Elvian, secara sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu seorang pasien bernama Ibu Umi Kalsum yang tengah membutuhkan transfusi darah. Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari program sosial PMPB Sumsel yang bertujuan memberikan bantuan cepat dan tepat kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat maupun membutuhkan dukungan kemanusiaan. Penandatanganan MOU PMPB Sumsel menjadi bentuk sinergi dalam mendukung pelestarian bahasa Palembang sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Pemirsa PAL TV, itulah tadi tayangan berita liputan Teropong PMPB terkait warga yang tenggelam akibat mencuci hasil dari kurban sendiri ya Pak ya. Mencuci usus sepertinya itu ya Pak ya, dari informasi ya Pak. Seperti apa Pak ketika mendapatkan kabar bahwasanya ada berita duka tersebut Pak dari PMPB sendiri? Pak Sofyan mungkin. Oke, baik. Kami menerima kabar itu di hari yang sama pas Lebaran, tanggal 27 Mei itu. Itu informasi yang kami dapat bahwasanya ada kejadian salah satu warga di seberang Ulu 1, khususnya di Kelurahan Lima Ulu. Itu saat itu almarhum itu setelah selesai prosesi kurban, dia mencuci babat di sekitaran air tersebut. Baik. Ya, yang pertama, setelah kita dapat itu, kami dari PMPB langsung meluncur. Meluncur, tentunya berkoordinasi dulu dengan bagian bidang rescue. Dalam hal ini yang diketuai oleh Pak Maruli itu. Dan sesuai dengan komitmen dari ketua kami, ketua umum kami, Bapak M. Yusuf Malaya, apapun segala bentuk yang bisa kami bantu untuk masyarakat, kami akan lakukan. Itu komitmen kami dari awal. Dan begitu menerima, kita langsung hari berikutnya, pas tanggal 28 itu, kita membentuk dua grup. Salah satu grupnya yang tadi kebakaran, grup yang kedua menyambangi almarhum yang terkena musibah. Baik. Jadi komitmen sendiri dan menjadi motivasi PMPB sendiri ya Pak, untuk terus hadir bersama masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Baik, lalu menurut Bapak Firmansyah sendiri ini, nilai-nilai peduli sosial seperti apa yang paling penting dan dibutuhkan masyarakat Sumatera Selatan khususnya? Paling penting dirasakan masyarakat itu, nilai paling penting adalah rasa empati kita ya. Ketika ada musibah, orang datang membantu, itu salah satu yang memang benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Orang tidak akan berpikir berapa besar, orang tidak akan berpikir siapa, tapi mereka yang datang membantu itu dengan penuh rasa empati, itu yang dibutuhkan masyarakat. Karena sekarang ini sudah jarang, bahkan terkadang tetangga sendiri kalau korban kebakaran ataupun tenggelam itu kadang-kadang mereka juga agak sungkan untuk membantu. Pertama, karena keterbatasan mereka. Kedua, karena mungkin merasa takut. Nah, PMPB hadir karena kami juga disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, ada komitmen kami bahwa setiap ada kejadian kami harus gercep sesuai instruksi dari ketua kami Bapak M. Yusuf Malaya. Dan itu yang akan kami lakukan, dan sehingga rasa empati itu yang membangkitkan kami untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dan masyarakat senang sekali karena seperti kemarin yang katakan Pak Sekjen bahwa kami adalah orang pertama yang datang. Betul, karena bahkan Pak RT-nya pun bilang, Pak, ini adalah orang yang pertama kali datang dan pertama kali memberikan bantuan.
Tapi seperti yang dibilang sama Ketua Umum Pak Yusuf Malaya juga, bahwasanya untuk PMPB sendiri memiliki divisi masing-masing dan juga sudah merambat ke edukasi juga ya Pak ya. Dan juga ada berita menyebutkan PMPB juga sudah melakukan MOU ya Pak ya, berita Pal TV MOU bersama membahas soal Quran. Itu seperti apa itu Pak? Saya dulu. Jadi gini, kebenaran itu salah satu anggota kami juga, Dewan Penasihat kami, Profesor Dr. Juhdia. Beliau juga membidangi di bidang kebudayaan. Dan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Palembang, beliau terinspirasi untuk membuat bahasa Palembang ini menjadi bahasa yang benar-benar dikenal, bukan hanya di Kota Palembang, tapi ya di seluruh mancanegara juga. Maka dari itulah tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 nanti di bulan Juni 2026 itu ada acara seminari bahasa Palembang, khususnya mengenai penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Di samping itu juga ada beberapa literasi, lomba sari tilawah dan sebagainya, dan semuanya berbahasa Palembang. Lalu juga untuk kepedulian sosial Pak, banyak juga di media sosial saya lihat PMPB ini melakukan pendonoran darah seperti itu ya Pak, melakukan donor darah itu seperti apa mungkin Pak Firman? Kalau donor darah memang PMPB sudah sering melakukan itu. Tidak terekspos karena beberapa anggota yang membutuhkan. Nah, kalau kemarin kita memang melakukan aksi donor darah karena memang di PMI pun memang kekosongan darah. Maka PMPB hadir untuk membantu PMI dengan menggalang donor darah. Kita adakan kegiatan donor darah yang memang benar satu tetes darah itu sangat dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan darah untuk menyambung nyawa. Karena kalau telat dalam proses penambahan darah, transfusi darah itu bisa game over. Maka PMPB selalu memberikan edukasi ke masyarakat bahwa jangan pernah takut untuk donor darah karena satu tetes darah itu bisa membantu hidup orang lain. Itu. Mungkin terakhir Pak, closing statement terkait harapan khususnya untuk PMPB Sumatera Selatan, Pak Sofyan. Jadi harapan PMPB ini, ya seling sekali ketua kami menyampaikan bahwa PMPB ini hadir, orang itu tidak mengenal cuma dari logo, dengan cuma dari spanduk dan sebagainya. Tapi PMPB ini dikenang orang, diketahui orang dari semua kegiatannya, perbuatannya, tentunya untuk masyarakat yang positif, gitu kan. Jadi jangan cuma dari spanduk, dari baleho dan sebagainya. Tapi masyarakat itu benar-benar tersentuh. Oh, begitu lihat kata PMPB, oh PMPB ini sering bantu loh kalau ada musibah-musibah yang ada di masyarakat. Itu harapan kami ke depannya. Jadi PMPB selalu di hati oleh masyarakat. Langsung terbentuk citranya ya Pak ya. Kalau Pak Firman sendiri Pak? PMPB hadir itu harapan kami memang bukan sekedar, kalau dulu kan PMPB harus gontok-gontokan. Kata orang PMPB itu kumpulan dari premanisme. Tapi tidak seperti itu. Bahwa PMPB itu adalah banyak orang-orang intelek, karena di kepengurusan, di Dewan Pendiri itu sudah banyak profesor-profesor yang memang sudah bersinergi dengan kita untuk membangun PMPB lebih baik dan juga bersinergi dengan pemerintah serta diharapkan oleh masyarakat. Karena PMPB ini harapan kami masyarakat akan tahu bahwa sepak terjang PMPB bukan sekedar premanisme yang dianggap selama ini, tapi adalah memang suatu organisasi yang peduli terhadap masyarakat. Jadi PMPB hadir untuk masyarakat dan masyarakat pun kita berharap membutuhkan PMPB. Jadi ada sinergi antara masyarakat dengan kepengurusan PMPB. Dan PMPB sekarang memang banyak program-program yang dilakukan dan mungkin banyak juga yang tidak terekspos. Antara lain ada ketua kami Pak Yusuf Malaya melakukan umroh gratis bagi seluruh guru-guru TKTPA, ustazah dan ustadz yang sudah dianggap mampu dan lama yang belum tersalurkan untuk berangkat umroh sudah dibantu oleh ketua kita. Bahkan sudah hampir
300. 300. Wow. 300 orang. Iya, untuk umroh. Jadi program ketua kami untuk tahun 2026 ini, beliau berupaya memberangkatkan 1.000. Itu targetnya. Di Sumatera Selatan ini untuk diberangkatkan umroh gratis. Terima kasih banyak Bapak Firmansyah dan juga Bapak Sofia untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Luar biasa sekali pemirsa PAL TV. Sudah ada 3 topik yang kita bicarakan terkait kurban, kemudian juga ada korban kebakaran dan juga korban yang tenggelam. Dan semoga kita harapkan juga pemirsa PAL TV di luar sana selalu sehat dan juga seluruh anggota PMB Sumatera Selatan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan luar biasa sekali sebuah pesan yang bukan hanya mengingatkan kita tentang pentingnya kepedulian, tetapi juga tentang arti kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakatan. Terima kasih telah menyaksikan Teropong PMPB Sumatera Selatan hari ini. Saya Rara Efisra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Fitri Ashila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi menarik terkait Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Fitri Ashila dan inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa. Usai dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI Kaisang Pangarep, DPW PSI Sumsel akan siapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting di 17 kabupaten kota demi menyongsong perhelatan Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Menyongsong Pesta Demokrasi pada tahun 2029 mendatang, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, melantik secara langsung pengurus DPW PSI tingkat provinsi dan DPD di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Setelah dilantik, Ketua DPW PSI Sumatera Selatan, Heri Amalindo menyampaikan, jika dirinya bersama kader PSI akan terlebih dahulu memperkuat partai dengan menyelesaikan pembentukan struktur kepengurusan hingga tingkat ranting untuk menghadapi Pesta Demokrasi tahun 2029 mendatang, sehingga partai PSI mampu meraih kemenangan. Melalui kepemimpinan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum dan kehadiran figur Joko Widodo untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan elektabilitas serta minat masyarakat, khususnya kalangan muda untuk bergabung dengan PSI. Ya tentunya dengan adanya dari PSI ini tentunya efek dari Pak Jokowi itu tentunya pasti ada. Tentunya dengan Mas Kaisang juga, ini tokoh anak-anak muda. Mas Kaisang kita lihat sangat muda, sangat energik. Tentunya anak-anak muda sekarang yang banyak mengikut ke PSI itu. Jadi harapan kita anak-anak muda yang belum pernah berpartai atau yang pernah berpartai itu mari ikut bersama-sama dengan PSI. PSI partai terbuka, tidak melihat ras, tidak melihat darah, tidak melihat dan lain-lain. Yang penting dia mau bersama-sama memajukan PSI dan untuk kemenangan rakyat.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengatakan setelah dilantik, setiap kader PSI di Provinsi Sumatera Selatan harus bekerja keras agar Sumatera Selatan dapat menjadi salah satu lumbung suara penting bagi PSI pada pemilu 2029. Lantaran Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak perolehan suara PSI pada pemilu mendatang. Bukan hanya DPP, bukan hanya dari DPW maupun DPD yang bekerja, tapi semuanya. Insya Allah akhir bulan ini Dewan Pembina kita akan segera mutar yang pertama nanti di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesawaran kalau nggak salah di Lampung. Semoga nanti juga bisa mampir ke sini juga. Kalau melihat dari ketua yang sekarang, saya rasa sudah nggak diragukan lagi lah. Pasti akan banyak tokoh-tokoh lokal yang akan bergabung, tentunya karena kami partai terbuka, super terbuka, kita tidak bisa eksklusif, kita mengajak semua kelas masyarakat, tokoh masyarakat untuk bergabung di PSI. Karena sekali lagi dengan dengan banyaknya tokoh-tokoh yang bergabung ke PSI pasti akan memudahkan kedepannya PSI untuk bisa mencapai target-target. Pak Ketua. Setelah membentuk kepengurusan, selanjutnya PSI akan melakukan verifikasi kepengurusan, keanggotaan hingga kantor untuk mempersiapkan verifikasi administrasi dan faktual sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029 mendatang. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuka Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Sumatera 2026 yang menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui sinergi serta transformasi digital. Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2026 dibuka di Palembang pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemprov Sumsel mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. Indonesia sendiri menurut Desri memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, didukung meningkatnya permintaan produk halal serta berkembangnya industri halal global. Karena kalau kita lihat secara global, Pak, sebenarnya adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI itu diperkirakan pertumbuhannya even lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain di global. Jadi OKI itu diperkirakan periode 2025-2026 bisa tumbuh 3,9 hingga 4,2%. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Selatan sebagai tuan rumah FESYAR Sumatera 2026. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pengembangan ekonomi syariah di daerah. Mengadakan di sini, saya gembira sekali. Agar pelaku usaha syariah ini tahu juga bahwa kita ada di sampingnya, ada di belakangnya, kadang ada di depannya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Bambang Pramono menegaskan bahwa fokus utama FESYAR 2026 adalah memperkuat ekosistem halal, memperluas akses layanan keuangan syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan program 100.000 Sultan Muda di Sumatera Selatan yang mendorong lahirnya wirausahawan muda yang inovatif dan berdaya saing. FESYAR Sumatera ini dilakukan tentunya untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi. Mulai dari pengembangan sektor unggulan seperti halal food, kemudian modest fashion, pesantren, produk halal, hingga perluasan transaksi dan akses pembiayaan syariah. Baik yang sifatnya komersial dari perbankan, tapi juga memanfaatkan social financing.
Festiar Sumatera 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni dengan menghadirkan 3 pilar utama, yakni Syariah Fair, Syariah Education, dan Syariah Economic Forum. Berbagai kegiatan digelar mulai dari pameran produk halal, bisnis matching, seminar, pelatihan, hingga kompetisi ekonomi syariah. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia berharap kolaborasi dan digitalisasi dapat semakin memperkuat Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia berharap kolaborasi dan digitalisasi dapat semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariah, meningkatkan kapasitas UMKM dan pesantren, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, pelepasan siswa TK Alqobah 2 dilakukan di Gedung Isma Wardani Sako dengan diwarnai pentas seni para siswa menjadi momen perpisahan bagi para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai pelepasan dan pentas seni TK Alqobah 2 yang digelar di Gedung Isma Wardani Sako. Puluhan siswa menampilkan berbagai kreasi seni dan keagamaan yang telah mereka latih selama beberapa bulan terakhir. Para siswa menampilkan beragam pertunjukan mulai dari tarian, pembacaan hadis, hingga penampilan edukatif lainnya yang mendapat apresiasi dari para orang tua dan tamu undangan. Kepala Yayasan Alqobah 2, Makmun Syamsuddin, berkeinginan para lulusan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, bermoral, dan mampu memberikan manfaat bagi orang tua, bangsa, dan negara. Sekolah turut mengembangkan kemampuan berhitung, seni, dan aktivitas kreatif anak, sehingga perkembangan siswa dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Harapan kami ya sekolah ini kedepannya akan lebih maju lagi, lebih baik lagi, sehingga menjadi panutan, menjadi harapan untuk anak-anak minimal di lingkungan Kelurahan Sako bisa bersekolah di TK Alqobah 2. Dan untuk gurunya kami berharap ini juga menjadi acuan pacuan untuk menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang dalam mendidik anak-anak kita ini. Apa yang kami ajarkan selama ini kepada murid-murid dapat bermanfaat ke depannya, anak-anak menjadi lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih berakhlak lagi. Depannya untuk anak-anak yang masuk ke TK kita, semoga juga anak-anaknya dapat menyerap ilmu dari kami, agar memang ke depannya dapat anak-anak dapat lebih maju lagi. Apresiasi juga disampaikan oleh salah satu orang tua murid yang berterima kasih kepada seluruh guru atas dedikasi dan kesabaran dalam mendidik anak-anak hingga berhasil menyelesaikan pendidikan di TK Alqobah 2. Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para guru terutama yang telah mendidik dan memberikan kesabaran, dedikasi, membimbing kepada anak-anak kami sehingga anak-anak kami dapat lulus hari ini dengan. Melalui acara pelepasan dan pentas seni ini, TK Alqobah 2 berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter anak usia dini, serta menjadi pilihan masyarakat dalam menyiapkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Muhammad Aidil, PAL TV. TK Alqobah 2. Yes, okay. Jadi kepada pemirsa, tetap bersama kami di Liputan Metropolis.
aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andrai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe, be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua nak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sebelah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh Ina, coba kamu kasih tahu dulu, kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uja aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galau. Keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya emen aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemberian penghargaan jaket kehormatan diberikan pembina DPD PSI Musi Banyuasin M. Yusuf Malaya dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun serta memperkuat organisasi PSI di Musi Banyuasin. Dalam Rakorwil PSI Sumatera Selatan, Dewan Pemimpin PSI Musi Banyuasin, M. Yusuf Malaya, menerima penyematan jaket kehormatan PSI yang dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Penyematan jaket kehormatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan Yusuf Malaya dalam membangun serta memperkuat eksistensi PSI di Kabupaten Musi Banyuasin. Prosesi penyematan berlangsung di hadapan jajaran pengurus partai dan peserta Rakorwil PSI Sumatera Selatan, menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian dalam rangkaian kegiatan konsolidasi partai di tingkat wilayah. Usai menerima penghargaan, Yusuf Malaya mengaku bangga dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan partai. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mendukung perkembangan PSI, khususnya di Musi Banyuasin. Apresiasi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI merupakan bentuk penghargaan terhadap kerja keras seluruh kader dan pengurus PSI Musi Banyuasin yang selama ini turut membesarkan partai di daerah. Kalau masalah dipasang dikasih jaket dari Mas Kaisang, saya selaku pembina DPD PSI Kabupaten Musi Banyuasin sangat merasa senang dan bangga. Alhamdulillah apa yang sudah kami kerjakan selama ini tadi untuk Kabupaten Muba, kita dapat apresiasi dari Mas Kaisang. Alhamdulillah. Ya. Dewan Pembina PSI Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengajak seluruh masyarakat, mengajak seluruh lapisan daripada pengurus, baik itu dari DPW, DPD dan DPC sampai ke akar rumput, harus tetap komit dan selalu berjuang untuk memenangkan suara di 2029 nanti. Pemberian jaket kehormatan kepada M. Yusuf Malaya diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh kader PSI untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi kemajuan partai. Melalui soliditas organisasi dan dukungan seluruh elemen partai, PSI Musi Banyuasin optimistis dapat semakin memperkuat perannya di tengah masyarakat serta menghadapi berbagai agenda politik di masa mendatang. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Musi Banyuasin, Yuli Heriati, resmi dilantik oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Gedung The Sultan Convention Center pada Jumat yang dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PSI. Prosesi pelantikan Ketua DPD PSI Musi Banyuasin berlangsung dengan lancar dan penuh hikmat. Pelantikan menjadi momentum penting bagi kepengurusan PSI di Kabupaten Musi Banyuasin dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta memperluas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep secara langsung melantik Yuli Heriati sebagai Ketua DPD PSI Musi Banyuasin periode kepengurusan terbaru. Kegiatan ini juga dihadiri para pengurus DPP PSI serta kader partai dari berbagai daerah. Usai dilantik, Yuli Heriati mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPD PSI Musi Banyuasin dengan sebaik-baiknya demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan masyarakat. Yuli juga menegaskan bahwa dirinya akan senantiasa mengikuti arahan dan petunjuk dari Ketua Pembina PSI Musi Banyuasin, Yusuf Malaya, dalam menjalankan program-program partai ke depan. Rasanya sangat luar biasa. Karena hari ini kami menerima amanah yang luar biasa, yaitu mengemban sebagai Ketua DPD Musi Banyuasin.
Saya ucapkan juga selamat kepada teman-teman DPC, terutama kepada Ketua Pembina kami, Bapak Yusuf Malaya, yang sudah mengarahkan, membimbing kami dan mensupport kami sehingga kami bisa berdiri di hari ini, berdiri tegak dengan menyandang predikat Ketua DPD. Dengan telah dilantiknya kepengurusan baru DPD PSI Musi Banyuasin, diharapkan partai tersebut dapat semakin aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah, memperkuat sinergi dengan masyarakat, serta menghadirkan berbagai program yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi warga Musi Banyuasin. Muhammad Fikri, PAL TV. Sementara itu pemirsa, usai dilantik oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, kepengurusan DPD Partai Solidaritas Indonesia Musi Banyuasin langsung menyiapkan langkah konsolidasi internal dengan penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Ketua DPD PSI Musi Banyuasin yang baru dilantik pada Jumat 5 Juni 2026 di Gedung Sultan Convention Center berkomitmen memperkuat struktur kepengurusan partai di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang solid dan mampu menjalankan program-program partai secara efektif. Penguatan struktur akan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, hingga Dewan Pimpinan Ranting atau DPRT. Melalui Sekretaris DPD PSI Musi Banyuasin, Fatur Rahman, pengurus baru menyatakan kesiapan untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan peran partai di tengah masyarakat. Selain memperkuat kepengurusan, DPD PSI Musi Banyuasin juga menargetkan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilihan umum tahun 2029. Ya, harapan pertama di samping itu adalah keberhasilan kami di tingkat pemilu maupun pileg, dan juga kami harapkan nanti adalah keberhasilan kami dalam pilkada, tentunya bukan satu. Dengan semangat kepengurusan baru, DPD PSI Musi Banyuasin optimis mampu membangun organisasi yang lebih kuat, memperluas jaringan kader di tingkat desa dan kecamatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Konsolidasi yang berkelanjutan diharapkan menjadi modal penting bagi PSI Musi Banyuasin untuk meraih hasil yang lebih baik pada pemilu 2029 mendatang. Muhammad Fikri, PAL TV. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Cuaca panas ekstrim di Sumatera Selatan, penyakit gangguan pernapasan dan heat stroke menjadi ancaman, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomenal El Nino berdampak pada kondisi cuaca panas ekstrim di Sumatera Selatan. Kondisi ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Trisna Warman, bisa memicu berbagai penyakit, diantaranya diare, dehidrasi, dan gangguan pernapasan akibat ISPA. Bahkan dapat mengakibatkan heat stroke yang dapat mengancam nyawa, akibat suhu tubuh meningkat drastis di atas 40 derajat Celcius. Dampak untuk panas ekstrim yang terutama bagi penderita yang tidak daya tahan tubuhnya bisa heart stroke ya, kalau dia di tempat udara terbuka, bisa akibat stroke akibat panas ya. Kemudian juga penyakit ISPA juga kita harus waspadai, kemudian penyakit debu ya dan lain-lain. Untuk itu, masyarakat diimbau selalu menjaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi air putih, makan makanan bergizi, dan mengurangi aktivitas luar ruangan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Langkah yang disepakati meliputi peningkatan daya tarik imbal, hasil demi menjaring investasi masuk, serta menjaga kecukupan likuiditas pasar uang. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global, Sabtu 6 Juni.
Setelah rapat koordinasi di gedung DPR, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa terdapat 2 langkah yang disepakati dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor 1 itu ya. Nomor 2 adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dibidik. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar berdampak terhadap perekonomian menjadi lebih optimal. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu pemirsa, setelah sempat berada di angka Rp14.450.000 per suku, harga emas perhiasan kembali mengalami penurunan pada hari Sabtu 6 Juni di angka Rp14.300.000 per suku. Harga emas perhiasan di Pasar Sako Palembang terpantau mengalami penurunan pada Sabtu 6 Juni 2026 di kisaran Rp14.300.000 per suku atau setara 6,7 gram. Mengatakan fluktuasi harga emas masih dipengaruhi pergerakan harga emas dunia dan kondisi pasar dan investasi aman di tengah dolarnya menguat. Itu emas kita di angka 14.300 per suku, agak terkoreksi lah, turun. Naik sebelumnya, hari kemarin kan mungkin di angka 14,5 ke 14.300. Salah satu konsumen mengaku sering membeli emas untuk investasi saat ada perlu mudah untuk dijual dan lebih untung saat harga naik. Kita kan nyimpen investasi, nanti kalau emas mahal kita jual lagi. Saya suka sih nyimpen emas kalau ada rezeki. Jadi dapat di uang kita nggak ada, tapi banyak gunanya Bu banyak guna. Kalau emas kan melonjak naiknya emas harga sekarang ya. Penurunan harga saat ini juga dimanfaatkan sebagian warga untuk menambah koleksi emas sebagai tabungan dan investasi masa depan. Muhammad Aidil, PAL TV. Jadi kepada para pemirsa, tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Apa cak lesunian tuh Pak? Kopi ke dulu coba. Hai mama, inilah pening nian. Nah pas pula mama di sini, papa naik curhat. Ya. Itu nah apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoce itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya
lah berubah semenjak dia oleh S2. Mah. Taulah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini mah, pokoknya dia tuh lebih apa ya? Ay dah, mana susah juga ngatokannya aku. Ay pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinya. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu. Boleh Bu dibantu. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Ay, cara kita jadi laki sayang bini pak. Nah, ma, cuman sudah? Sudah pak. Tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian mah, papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini nah ya. Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak dekat papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Di tengah fluktuasi harga kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Apkasindo Sumatera Selatan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga tandan buah segar sawit. Saat ini, kondisi harga sawit di daerah ini berangsur membaik setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Apkasindo Sumsel, Slamet Sumo Sentono mengungkapkan, harga sawit yang dianggap ideal bagi petani berada pada kisaran Rp3.400 hingga Rp3.500 per kilogram. Penurunan harga sawit yang terjadi sebelumnya diduga dipengaruhi oleh permainan pasar yang dilakukan oleh sejumlah eksportir hingga berdampak langsung pada harga yang diterima petani. Kalau standar petani swadaya, ini kan ada dua, petani mitra dan swadaya, itu di atas 3.000. Jadi 3.400, 3.500. Kalau dia sampai di bawah itu, di bawah 3.000, maka dia menciderai daripada harga. Berharap PKS segeralah rebound, kembali ke harga yang sebenarnya, kembali ke harga market, harga pasar. Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia.
dengan luas areal perkebunan mencapai sekitar 1.800.000 hektar. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, memasuki akhir pekan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Soak Batu 26 Ilir masih bervariasi, ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk stok kebutuhan pangan masyarakat dipastikan masih aman dan mencukupi. Halo pemirsa PAL TV, bersama saya Nazwairunisa dan juru kamera Suryadi. Saat ini sedang berada di salah satu pasar tradisional di Kota Palembang, yaitu Pasar Rakyat Soak Batu, tepatnya di 26 Ilir, di Kecamatan Bukit Kecil, Jalan Merdeka, Kota Palembang. Dan bagaimana situasi terkini dari kondisi di Pasar Soak Batu ini? Lalu kita lihat bersama. Memasuki akhir pekan, aktivitas jual beli di Pasar Rakyat Soak Batu 26 Ilir, Jalan Merdeka, Kota Palembang, terpantau berjalan normal. Di tengah tingginya aktivitas masyarakat berbelanja kebutuhan rumah tangga, harga sejumlah komoditas bahan pokok menunjukkan perubahan yang beragam. Terkait dengan peningkatan harga dari bahan pangan dan juga bahan pokok yang tersedia mungkin di Pasar Rakyat Soak Batu ini, kira-kira komoditas apa yang mengalami peningkatan? Komoditas mengalami peningkatan sih kalau dari harga sagu ya, tapioka itu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Kalau untuk barang-barang lain seperti minyak, telur, beras itu sih nggak ada peningkatan, cuman kalau minyak dan telur mengalami penurunan. Tapi Suryadi, PAL TV. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga korban Devianto, warga Kertapati, yang meninggal dunia usai ditabrak mobil Pajero di Jalan Sudirman, bawah stasiun LRT Cinde pada Jumat sore. Korban bersama istri dan anaknya pada waktu kejadian dalam perjalanan membeli perlengkapan untuk resepsi pernikahan keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah tangga Devianto di Kertapati. Kerabat dan tetangga terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Devi yang meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun ditabrak mobil Pajero pada Jumat sore. Mertua korban, Roslawati, mengatakan saat kejadian, Devi bersama istri dan putranya sedang dalam perjalanan membeli kosmetik untuk kebutuhan resepsi pernikahan keluarga. Selain Devi yang meninggal dunia, istri dan anaknya alami luka-luka dan harus jalani perawatan di rumah sakit. Katanya nak ke toko Linda, di bedak, wangi, ya besok nak kondangan gitu kan. Oh, yang ada hari ini acara anak keluarga ini nih. Kami juga tidak percaya terjadi yang cak ini. Sekanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Hermanto, menjelaskan selain Devi, dalam kejadian tersebut ada sopir angkutan kota yang mengalami cedera di bagian dada yang juga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan medis. Korban kalau yang meninggal, yang sepeda motor yang kedua, yang tabrak kedua meninggal di TKP. Ada lagi semalam sekitar jam 9 malam, sopir angkot meninggal di rumah sakit. Hingga saat ini, sopir mobil Pajero penyebab tabrakan masih diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak polisi. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, meski dipastikan terdegradasi ke Liga 3 pada musim kompetisi sepak bola tanah air mendatang, Sriwijaya FC tidak ingin larut dalam keterpurukan. Manajemen tim bertekad membangun kembali kekuatan Laskar Wongkito agar dapat kembali bersaing di level yang lebih tinggi. Walaupun harus turun ke Liga 3, setelah menjadi juru kunci grup Barat Liga 2 musim 2025-2026, Sriwijaya FC tetap menunjukkan optimisme untuk bangkit. Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David, mengajak seluruh masyarakat Palembang untuk turun memberikan dukungan demi kebangkitan tim kebanggaan Sumatera Selatan tersebut. Meskipun akan berkompetisi di Liga 3, Sriwijaya FC tetap berkomitmen menjadikan Palembang sebagai kandang dan tidak memiliki rencana memindahkan markas ke daerah lain. Masyarakat Kota Palembang dan para supporter, begitu juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Palembang agar pintu hatinya terbuka. Di mana Sriwijaya FC ini adalah salah satu klub yang menjadi kebanggaan buat kita bersama dan juga memiliki memori-memori yang cukup. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat
diharapkan menjadi modal penting bagi Sriwijaya FC untuk bangkit dan kembali mewujudkan target kembali ke kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis edisi hari ini. Tetap saksikan Liputan Metropolis hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap berbaru informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan di Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Fitri Ashila dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming.
Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsimeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsimeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsimeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.